waktu itu yang Bali dan tahun itu cuma kita bangun gereja saja. Biar walaupun jauh di Kelamono kita berupaya pikul semen dari Kelamono, seng dari Kelamono, atau bisa juga lewat kapal sampai bisa di Teminabuan. Berjalan kaki sekitar 1 minggu dalam perjalanan. Jalannya hutan-hutan. Nah, nanti setelah penebangan jalan ini dulu baru, oke, kita tahu bahwa akses ini kan sudah bagus untuk kita bisa jalan terang. Kita bisa ada Pekan Center, dan kalau kita ikut jalan raya ini sampai di Kelamono, atau bisa pikul seng lagi. 2015 itu kan belum diaspal, hanya cuma masih dalam keadaan. Tapi jalurnya sudah ada gitu ya? Jalurnya seperti ini. Bisa dilalui mobil? Kalau bisa ada pas cuaca bagus, panas, mobil bisa lewat. Tapi kalau hujan, tidak bisa untuk mobil bisa lewat. Kisah Bapak Lewi, satu di antara potret masyarakat di area Kabupaten Sorong yang pernah mengalami tantangan dalam mobilisasi. Seiring berjalannya waktu, peningkatan fasilitas di wilayah ini terus diupayakan pemerintah. Kondisi ini sama dengan yang dirasakan PT Palapa Timur Telematika saat fase pembangunan Palaparing Timur Klaster Sorong. Jalan yang belum sepenuhnya diaspal membuat PT Palapa Timur Telematika bekerja ekstra membangun fiber optik di area Sorong. Perkenalkan, nama saya Lukas Refutu, asal saya dari Provinsi Maluku, Kota Ambon. Saya awal kesini masuknya di Kota Sorong tahun 2017 dan bergabung di PTT Klaster Sorong. Waktu awal kami progres di tahun 2018, akses jalan ini belum sebagus di tahun sekarang 2023. Akses sudah sekarang udah beda jauh sama akses yang di tahun 2018. Di tahun 2018 jalannya masih berlumpur karena tahun 2018 itu jalannya masih tahap progres pembangunan, dalam arti masih dibuka jalan. Jadi di situ kami membangun dengan kondisi jalan berlumpur, sering hujan juga. Nah, di situ jalannya becek yang membuat mobil juga kadang-kadang 4x4 juga susah untuk diakses karena jalannya banyak berbentuk macam-macam lah. Ada yang becek sampai ke tingkatnya yang lebih besar. Tentunya ada kubangan yang mobil kami tidak bisa dijangkau. Tahun 2018 kami perjalanannya itu kalau dari Sorong sampai ke Fev berkisar itu karena sering kami jalan itu dari malam jam 7 sampainya subuh. Jadi perjalanan dari jam 7 sampai jam 4 subuh. Dahulu akses jalan memang belum sepenuhnya terhubung seperti penuturan Maurits. Kerja PTT sekaligus masyarakat lokal yang sejak lama menetap di Kabupaten Sorong. Jadi zaman dulu memang daerah ini daerah hutan semua ini. Cuma ada yang masuk untuk survei jalan, akhirnya perusahaan masuk untuk bongkar. Nah, setelah itu jalan sudah mulai bagus dan mobil sudah satu-satu sudah mulai lewat sampai akhirnya. Terkini tak hanya akses jalan yang hadir hingga Fev, Aifat, dan Teminabuan. Namun, hadir juga infrastruktur fiber optik Palaparing Timur yang sudah memasuki operasional sejak Oktober 2019. Maintenance, monitoring, dan korektif merupakan tugas Field Operation PTT Klaster Sorong bersama tim operasional PTT dalam menjaga kualitas SLA. Papua Barat sendiri masuk ke dalam Proyek 12 Palaparing Timur, di mana Sorong sebagai kota interkoneksi menghubungkan 3 kota layanan yaitu Fev, Aifat, dan Teminabuan. Jadi untuk klaster Sorong ini untuk panjang kabelnya 651 km dengan rincian 174 km untuk jalur utama atau jalur main, kemudian 174 km untuk jalur proteksi atau backup. Segmen Sorong Aifat mencapai 210 km, segmen Aifat Teminabuan 93 km. Jadi total keseluruhan panjang kabel untuk klaster Sorong adalah 651 km. Proses pemeliharaan dan monitoring penuh menjadi hal terpenting yang diperhatikan agar SLA Palaparing Timur dapat tetap optimal. Di sini kita ada 4 orang tim yang terdiri dari 1 driver, 1 tim patroli, yang 2 tim jointer. Sini untuk jaga segmen untuk daerah kayak di sini span 27. Untuk ke arah Aifat sampai span 35. Nah, jaraknya di sini kalau kita patroli 32 km kalau dari Home Base Malabolo. Untuk kita penjagaan jalur FO dari Home Base Malabolo ke Sorong itu sampai span 17. Untuk jaraknya 40 km dari Home Base Malabolo. Jalur jalan ya, yang rusak-rusak di sebagian titik-titik tertentu kan ada di beberapa span itu ada jalan yang rusak, lubang-lubang gitu. Itu menghambat kita
untuk ini toh ngejar evokat kayak ketika kita ini ada trouble yang harusnya kita sampai di titik evokat ibaratnya 1 jam bisa lebih. Tantangan dalam menjalankan aktivitas field operation di KSS Sorong mungkin ada beberapa yang bisa disebutkan. Tantangan pertama yang menurut saya cukup menantang adalah kondisi cuaca. Karena cuaca di Papua ini agak berbeda dengan cuaca di daerah lain, di mana kita mengenal ada musim panas atau musim hujan. Sedangkan di Papua, dalam kondisi panas pun tiba-tiba bisa hujan. Atau sebaliknya, dalam kondisi hujan tiba-tiba bisa panas. Nah, kondisi cuaca ini menjadi tantangan yang cukup menyita perhatian kita. Karena misalkan kita sedang restorasi, tiba-tiba hujan, dari panas tiba-tiba hujan. Tentu ini juga harus segera kita antisipasi agar jangan sampai kita mengalami kerusakan peralatan karena air hujan. Dan tentunya juga tidak boleh karena hujan kita menunda restorasi. Jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat menantang. Kemudian masih dampak dari cuaca tadi, karena di sini curah hujannya cukup tinggi ya kalau kita lihat dari data statistik ya. Ini juga berdampak kepada terjadinya longsoran-longsoran. Nah, pohon tumbang juga menjadi tantangan lagi, karena ketika kita akan lewat menuju titik longsor, barangkali kita akan mengalami hambatan. Dan ini tentu butuh waktu untuk melakukan antisipasi atau percepatan menuju titik putus. Sejak masa pembangunan hingga operasional, berbagai tantangan dihadapi oleh tim PTT di area Sorong. Semenjak kami jalan dari tahun 2018 itu waktu pembangunan awal, namanya Komkes di lapangan itu ada, namanya Komkes dari hak wilayah sampai ada vandalisme karena mereka beranggap ini mungkin ada uang-uang yang harus dibayar lah. Jadi seperti begitu. Jadi 1 hari full kita tidak kerja dan kita melakukan laporan ke Sorong untuk memanggil aparat untuk berkomunikasi mencari solusi yang terbaik. Nah, disitulah ada pertemuan kita antara perusahaan dengan pihak keamanan dan warga tersebut. Dan menjelaskan bahwa dia meminta upah, dalam arti dia meminta 20 juta untuk melewati lahan milik dia. Nah, situ kita jelaskan bahwa ini kita bukan lewat tanah milik Bapak, tapi kita lewat di jalan pemerintah. Nah, kita jelaskan juga baik-baik, akhirnya dimengerti juga dan kami boleh aktivitas seperti biasa. Sosialisasi dan komunikasi yang dijalin bersama kepala distrik, masyarakat, dan pihak keamanan membuat PTT dapat menyelesaikan pembangunan hingga kini mengoperasikan Palaparing Timur. Hubungan dengan masyarakat desa yang kami berkecimpung di tempat itu, hubungan baiknya kita selalu koordinasi dengan kepala kampung, yang dimana dia punya hak atau wewenang di desa tersebut. Nah, dimana mereka ada kebutuhan, contohnya ada kegiatan kampung ke sebelah, nah itu ya kita selalu membantu mereka. Misalnya ada masyarakat yang sakit, jadi di situ dulu di tahun awal pembangunan kami, masyarakat itu belum ada namanya rumah sakit di desa tersebut. Jadi untuk mau akses untuk berobat itu jauh. Jadi kita selalu koordinasi bagaimana jalan keluarnya ya, kita membantu lah untuk kemanusiaan, pastilah kami bantu mereka. Penyelesaiannya biasanya kita ketemu kepala distrik, kepala kampung dengan masyarakat-masyarakat muda-muda sekitar. Ya kebanyakan menjelaskan kegunaan kabel kita ke depannya seperti apa untuk mereka juga kan. Kalau mereka udah pahami, udah mengerti, dipersilahkan untuk kerja. Tantangan longsor, cuaca hujan, banjir pernah dialami semua. Tim Field Operation Sorong juga bercerita tentang tantangan longsor dan cuaca ekstrim yang dialami segmen Sorong serta pengalaman perbaikan evokat di malam hari. Pernah itu kalau sekarang di Sepan 6 ke 7 dulu Mbak, kabel kita posisi udah tertanam dan udah selesai, udah tersambung juga, dan itu gara-gara longsor kabel kita putus di tengah jalan, terpaksa kita harus bongkar jalan. Kesulitannya kita di situ, hujan deras juga, untuk perbaikannya sangat sulit. Advokat itu kalau kita dapat info seandainya jam 11.20 atau jam 11.30 langsung kami OTW dari home base ke titik di mana yang kita mau OTDR. Sudah kita ketemukan titik putus, lalu kami OTW sampai di titik putus. Progres kita tidak bisa menentukan waktu, soalnya pekerjaan di lapangan kan malam kan beda sama siang. Pernah di Palang untuk malam kalau selama saya di PT belum pernah ini palang di jalur kita. Kalau siang ya wajar, biasa palang jalan, tagi-tagi ini buang jalan begitu. Selain berekspansi dengan provider dan penyedia layanan internet,
Palaparing Timur juga menyediakan free wifi di tiap NOC yang dapat digunakan masyarakat sekitar. Klaster Sorong terdapat 4 NOC. Yang pertama NOC Sorong, yang kedua NOC VEV, yang ketiga NOC Aifat, dan yang keempat NOC Teminabuan. Dan seluruh NOC yang ada di klaster Sorong ini dilengkapi dengan wifi gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan NOC. Dan ini sangat membantu bagi adik-adik yang anak-anak sekolah, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas di luar sekolah yang berhubungan dengan akses internet. Fasilitas ini sangat dinikmati oleh masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Bisa kita lihat seperti sore hari biasanya orang tua mampir ke NOC untuk mendapatkan akses internet gratis, dan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat di lingkungan sekitar NOC FOP PTT Klaster Sorong. Kalau ke sini kebutuhannya untuk kuliah saja, cek WhatsApp, mungkin cek kampusnya bagaimana. Kalau ada sini masuk berarti untuk kuliah. Bisa untuk membantu teman-teman yang kuliah, mungkin yang tiap kenalannya kalau tidak ada wifi di rumah bisa juga. Terus untuk masyarakat juga, kalau tidak ada data, pulsa data atau wifi, berarti mereka juga bisa gunakan wifi ini. Terkait dengan kondisi atau penggunaan spektrum frekuensi radio yang ada di wilayah provinsi, khususnya di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Sorong dan sekitarnya, alhamdulillah sudah terlayani dengan penggunaan komunikasi, misalkan komunikasi seluler dengan teknologi 4G. Terkait dengan pelaksanaan proyek Palaparing Timur, ini adalah proyek dari pemerintah, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Pengetahuan kami sudah dapat dilaksanakan, sudah dapat dinikmati. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ini betul-betul tetap harus kami tingkatkan, karena ini akan membawa ekosistem dalam masyarakat berkomunikasi, bahwa setiap penyelenggara atau operator juga dapat melakukan aktivitas atau investasi di sektor telekomunikasi dapat lebih baik, agar semua pelayanan itu dapat dirasakan langsung. Jadi untuk perbedaan di tahun 2018 dengan sekarang dari segi komunikasi, di mana di tahun 2018 yang kami masuk yang paling desa perbatasan antara Kabupaten VEV sama Kabupaten yang Manokwari, yang di mana itu dia dulunya itu masih tidak mengenal namanya jaringan internet. Kalau dulu itu memang kita dari sini cari tempat signal, lari sampai di tempat-tempat yang bisa mencari tempat yang punya perhubungan. Di situ baru kita bisa hampirlah 5-7 kilo lari ke Kefali sampai ke Sasne untuk mencari telepon. Telepon aja ya, Pak, bukan internet. Iya, tidak ada. Jadi kalau sudah habis dari situ kita ke sini, sudah HP kita simpan lah, mau bikin apa lagi. Kalau saat ini? Nah, kalau saat ini boleh. Dari 2022 sampai dengan 2023. Kemajuan akses telekomunikasi di Papua inilah yang menjadi semangat tim PTT untuk terus membangun lewat Palaparing Timur demi kemajuan tanah Papua. Jadi motivasi saya datang ke Papua adalah untuk ikut membangun generasi muda Papua menjadi generasi yang mampu bersaing secara nasional hingga ke dunia internasional melalui teknologi telekomunikasi.